dua-duanya berfungsi. Kita ingin membaca, kita ingin dipakai untuk maknanya kita yang ini kemudian dengan jika kalian tidak bisa. Lupa saya tidak bisa Pak yang mau bisa. Tidak ada yang tidak bisa, semuanya harus bisa. Dicari halaman berapa saya tidak tahu. Ini tak bawa ya yang tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kitab yang kita baca ini adalah kitab Tamkehul Qaul. Tamkehul Qaul itu kumpulan dari beberapa hadis nabawi yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usahakan besok punya yang ini ya. Tasih dipesenaken Ustaz. Harus dipesenaken. Nggih. Besok bisa. Insyaallah. Itu katanya pemimpin bingung. Amma ba'du, setelah pengarang kitab membaca hamdalah dan sholawat kepada junjungan kita, kemudian beliau berkata, "Fa ini maka sesungguhnya saya Allah menginginkan ajma'an untuk mengumpulkan kitaban sebuah kitab al-akhbari yang mengandung tentang hadis an-nabawiyati wal asari dan beberapa hadis al-marwiyati yang diriwayatkan di isnadin dengan sanad. Sudah kita jelaskan apa itu sanad. Sanad itu rangkaian hadis, rangkaian para perawi hadis. Kalau dalamnya hadis itu namanya apa? Kalau sanad itu rangkaian yang membawa hadis. Kalau yang tengah bunyi hadis itu sendiri namanya matnun hadis, matan hadis. Bisnadin sohihin dengan sanad yang sahih, wasikin yang dapat dipercaya. Fahadaftu maka saya membuang al-sanadain terhadap rangkaian hadis. Wajahku dan saya menjadikan al-kalimah menjadi 80 baban-babnya. Kemudian metodologi yang digunakan dalam mengarang, Syekh Nawawi, Syekh Muhammad mengarang kitab ini dengan cara memotong mata rantai sanad biar mudah memahami, biar ringkas karangannya. Buku itu kalau dikarang, buku itu semakin tebal, semakin bagus atau semakin jelek. Buku itu semakin tipis, semakin tebal maknanya itu jauh lebih bagus. Aman bikin buku isinya untuk sampai ini dengan tebal beberapa lembar tapi mengandung isi ini semua. Bagusan mana? Bagusan yang mengandung tipis tapi mengandung isi yang tebal. Nah itu dalam bahasa Arab perkataan tersebut dikatakan perkataan yang sampaikan. Ada bos yang marah kepada anak buahnya. Dia hanya bilang saking ditakutinya, hanya bilang itu anak buahnya semua di pabrik dia semua. Itu jauh lebih bagus, efisien daripada ngomel tapi enggak. Buku semakin tipis semakin bagus tapi tidak mengurangi makna dari tebalnya sebuah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian pengarang kitab ini menjadikan rangkaian hadis-hadis itu menjadi 40 bab. Fil kulli babin pada setiap bab asyratu ahadits
setiap bab terdiri dari 10 hadis. Jadi babnya ada 40, masing-masing bab terdiri dari 10 hadis. Bersama itu dan saya menamakannya Lubabul Ahadisi dengan nama Lubabul Ahadis. Maka kitab ini kumpulan dari hadis itu dinamakan Lubabul Ahadis. Wa asta'inu dan saya minta pertolongan bila terhadap Allah yang aku halal kaum ini terhadap kaum al-kafirin yang kafir semua. Akhirnya setelah memberi nama kitab dan menjelaskan metodologi, kemudian para pengarang kitab ini minta pertolongan kepada Allah. Bab-bab itu sendiri adalah terdiri dari al-babul awal, bab pertama terdiri dari fadilatul ilmi wal ulama, keutamaan tentang ilmu dan ulama yang pertama. Terus yang kedua fi fadilatil la ilaha illallah, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga al-babul salisu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat sifatilah sholat ala Nabi, keutamaan membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Al-babul khamisu, bab yang menerima sifatilah ini, keutamaan tentang iman. Kemudian al-babul sadis, bab yang keenam sifatilah musuhi, menjelaskan tentang keutamaan yang wudu. Al-babul sabi, bab yang ketujuh sifatilah disifati, keutamaan menggunakan siwak. Al-babul tamin, bab yang ke-8 sifatilah adani, menjelaskan tentang keutamaan adzan. Bab yang ke-9 sifatilah sholawati, sholat bersama, menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Yang nomor 10 sifatil jumati, keutamaan tentang sholat Jumat. Yang ke-11 tentang keutamaan masjid. Yang ke-12 tentang keutamaan pakai imamah, pakai udang, pakai serban yang didirikan di kepala. Bab yang ke-13 keutamaan puasa. Bab yang ke-14 tentang keutamaan fardu, sholat fardu. Keutamaan yang ke-15 adalah keutamaan tentang sunnah. Yang ke-16 keutamaan tentang zakat. Yang ke-17 keutamaan tentang sedekah. 18 keutamaan tentang salam. 19 tentang keutamaan doa. 20 keutamaan istighfar. 21 keutamaan zikir kepada Allah. 22 keutamaan tentang at-tasbih, bacaan tasbih. Yang ke-20 keutamaan tentang 23 keutamaan tentang bertaubat. Yang ke-24 keutamaan tentang fakir, sepi harta, tidak punya harta, melarat, yang melarat, cowok melarat. Yang ke-15 25 keutamaan tentang nikah, keutamaan nikah, berkeluarga. Yang ke-26 keutamaan tentang at-tasyaddud ala zina, tentang larangan yang keras terhadap perbuatan zina. Yang ke-27 perbuatan larangan keras terhadap liwat, homo, LSD, LGBT, lanang padha lanang utawa padha wadon, LGBT. Sing nomor 28 isu larangan tentang minum khamar, minum sesuatu yang memabukkan. 29 tentang keutamaan ar-rabiu melempar umroh. Yang ke-30
Ini bagus semua ini tentang kehidupan kita semuanya. Ada kita menghafalkan 10 hadis dari 40 bab yang ada, maka kita hafal berapa? 400 hadis. Jaminan berhubung. Ini sebagai modal untuk hidup sampai tua itu sudah ada. Bagaimana kita mendidik anak, menikah, bagaimana kita menyikapi ekonomi yang lagi tidak baik-baik saja, layak lagi seperti terus ada semuanya. Fadilah yang tawadhu yang ke-32, keutamaan tawadhu yang ke-33, fadilah keutamaan berdiam. Yang 34, keutamaan tentang menyedikitkan makanan, tidur, kemudian istirahat, mengurangi, meminimalisir makan, kemudian tidur, istirahat. Yang ke-35 tentang keutamaan menyedikitkan, meminimalisir ketawa dengan terbahak-bahak. Yang ke-36 tentang menjenguk orang yang sakit. Yang ke-37 tentang keutamaan mengingat mati, mengingat kematian, sesuatu yang pasti datang kepada kita. Yang ke-38 tentang keutamaan kuburan, mengingat-ingat kuburan dan menjelaskan apa yang terjadi, kebingungan orang, kesumpahan orang yang ada dalam kubur. Yang ke-39 tentang manunia hak halal mayiti, larangan menangis terseduh-seduh, tersipu, menangis pilu. Lek orang kawai dengar tangisan simo terhadap orang yang meninggal, nangis sampai 2 hari, sampai merobek-robek baju, sampai mencukur rambut, jebol bringos dan lain sebagainya, dengan melakukan perbuatan yang berlebihan. Itu tidak boleh. Keluarganya harus mati atau pacarnya harus mati. Kalau waktu itu dari kafe ini lampu disuai, nuangi sampai hitung ya itu tidak biasa. Orang mati biasa. Yang ke-40 bab tentang sabar terhadap musibah. Bab yang pertama sekarang, Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama tentang keutamaan ilmu dan ulama. Keutamaan ilmu, orang yang berilmu, keutamaan ilmu itu sendiri dan orang yang berilmu, yakni cendekia, intelek, orang alim. Bagaimana kita memposisikan ilmu itu sendiri, termasuk kita bersama yang sekarang ada di sini. Ini dalam rangka selain memuliakan bulan Ramadan, kita memuliakan ilmu. Kita cari bersama-sama, kumpul di sini biar mendapat ilmu yang bermanfaat dari para alim-alim terdahulu. Buktinya apa? Karangan yang ada di depan kalian ini luar biasa, ini juga luar biasa. Ini membutuhkan skill khusus, begitu juga mengarang ilmu. Nah, ini artinya ilmu. Kita menghargai ilmu, menghargai ulama atau yang membawa ilmu itu juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas terhadap Ibnu radhiyallahu anhu. Ya Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud dulu suka. Di sini ada di sini. Ada. Sudah di sini. Ini ada. Coba dicari di bab 1.
Ibnu Mas'ud, dudukmu saatan sekejap di majlis ilmu la sama suhu kolaman yang ketika kamu tidak duduk itu tidak memegang pensil, memegang pulpen, wala sabtu harapan dan tidak menulis huruf satu huruf pun, itu kalau laka menjadi al-firokobatin jauh lebih baik darimu daripada memerdekakan 1000 hamba. Orang yang belajar pokoknya menang sampai ini semua paham, ora paham, pokok lungguh paham, ora nyekel kitab, ora nyekel pulpen, nulis sak huruf kaya ora, ngene dadak turu pisan. Misalkan yang terjelek dari kemungkinan yang terjadi itu masih lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba. Ini majlis ilmu itu luar biasa istimewa. Kapok-kapok orang masalah. Wana luka ila wajhin alim ketika kamu melihat muka orang yang berilmu itu kalau laka min al-farosin lebih baik ketika kamu melihat wajahnya orang yang alim itu jauh lebih baik dari kamu bersedekah 1000 kuda atau cakta yang kamu berikan kamu sedekah bisa bilillah memberikan sedekah unta kuda 1000 untuk perang bisa bilillah. Wassalamu ala alimilkan ucapan salam kepada seorang yang alim itu kalau lebih baik ibadah yang misalnya daripada ibadah 1000 tahun. Kemudian ini ketemu guru ini, ya assalamualaikum, terus sampai naik dewi, juga ngajar ilmu umum, jangan begitu. Umum atau tidak umum atau ilmu agama itu sama saja. Jangan dilikasi terhadap orang yang mengajari kalian. Hormatilah guru, hormatilah orang yang mengajari kamu, baik itu para dosen, para kiai-kiaimu, orang-orang yang pernah mengajari kamu. Mereka itu orang yang sudah membebaskan kamu dari dosa. Dia dihormati, dosennya dihormati, guru yang dihormati, dekan yang dihormati. Siapapun yang mengajar atau tidak mengajar, tak tahu ketemu tapi nyatanya dia mengajar, harus dihormati karena menghormati ilmu sama dengan mengangkat derajat kita sendiri. Waqala sallallahu alaihi wasallam, fakihun waqidun, seorang yang ahli fikih, satu mutawarriun yang ahli kira, ahli wirai. Wirai itu orang yang menjaga untuk makan yang tidak jelas halal haramnya. Itu asadu lebih dahsyat ala syaitan terhadap syaitan min alfi abidin. Seorang ahli fikih, seorang intelek satu yang ahli wirai, ahli menjaga dirinya dari makan yang tidak jelas halal haramnya subhat. Satu orang itu lebih memberatkan setan daripada 1000 orang yang min alfi abidin, 1000 orang yang ahli ibadah, mustahidin yang bersungguh-sungguh, jahilin kan bodoh, wawaroin dan wirai. Satu orang yang alim itu lebih memberatkan bagi setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Satu ini menekan oleh ibadah. Ahli ibadah itu ya wirai, tapi goblok orang nanti fikih. Bagaimana sholatnya bisa sah ketika dia pipis ya wudu, tapi pipis ini kok nyiprat dengan sarung. Artinya sarung yang dipakai kan najis, meskipun dia wirai, tapi sarung yang dipakai najis. Karena apa? Tidak tahu ya orang sah. Banyu
hadis yang digawe banyu mustamal. Taunya dari mana? Tak durungi sampean langkah ke kampus itu sudah dapat pahala. Anda belum langkah ke kampus itu sudah kehidupan pahala. Nah, ternyata di sini dosanya gak datang. Nah, itu rasa protes ya orang yang segini sampean pahala sudah ada di kalian. Beda ketika di sini ternyata penuh pacare. Orang itu kuliah, bolos kuliah tulisannya ono, mata kuliah ono, tulisannya ono, tapi gak melok kuliah tambah bendaan itu ya hubungannya urusan. Wakola sebelum kita melangkah sudah ditulis. Wakola sallallahu alaihi wasallam muliakanlah ulama orang yang berilmu sedikit baik tahu maka sesungguhnya mereka ulama indah menurut Allah cukup kurang mulia yang harus dimuliakan. Muliakanlah orang-orang yang berilmu. Dan mulai kamu dari sing profesor. Muliakan ilmunya profesor, ilmunya orang yang berilmu, karena sesungguhnya mereka di hadapan Allah orang-orang yang luar biasa mulia yang seyogyanya kita muliakan. Waqala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alim nadratan faqariha biha khalaqallahu ta'ala min tilka nadrati malakan yasbiru lahu ila yaumil qiyamah
memuji Allah, maka tempat kembalinya adalah surganya Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam qaulul alimi afdalu min ibadatil jahili. Ini singkatan senangi. Wahai saudara-saudara yang saya hormati, ketahuilah bahwa ngoroknya orang alim itu lebih bagus dari ibadahnya orang yang bodoh. Jadi seperti modal sama ini. Naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Ahli ibadah sing pekok karo apa-apa itu serangan belas, asal belas. Itu dulu aku sampai mau belajar tapi tidur. Kayak ini di foto-foto sore bisa luwe yo ngelak yo kesel yo sembarang dari sisi. Sama di sini lugu ngorok, itu luwe aku tinggalane ahli ibadah sih. Boten tak setuju tapi ora paham. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala mababa min ilmi ya'mal bihi aw lam ya'mal bihi kana amru ayyu sala al-faraqatin tatawuan. Maka barang siapa yang belajar bab satu bab minal ilmi dari ilmu ya'mal yang mau melaksanakan bihi terhadap ilmu alam ya'mal atau tidak belum sempat melaksanakan diri terhadap ilmu karena orang itu awal lebih utama min ayu sholat daripada melaksanakan sholat al-faro'atin 1000 rakaat atau mu'an sholat sunnah. Orang yang belajar sakbab ini sampai satu hari sesore ini belajar sakbab tentang wala ilmu itu begini itu jauh lebih baik daripada sampean sholat 1000 rakaat sunnah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaro aliman fakana barang siapa yang berkunjung aliman terhadap orang yang berilmu, tuan yang berjari, tuan yang berguru, fakana maka seakan-akan orang itu jaroni ziarah terhadapku. Waman sona dan barang waman sofa dan barang siapa sofaha musofaha salaman aliman terhadap orang yang alim, maka nama mempertujunya orang seakan-akan orang itu sofahani bersalaman terhadap saya. Waman jalasa dan barang siapa menemani duduk bersama aliman terhadap orang alim, maka nama jalasi maka seakan orang itu duduk bersama duduknya di dunia. Waman jalasani di dunia dan barang siapa mau bercengkrama duduk membahas ilmu dengan aku di dunia adalah sungguh maka orang itu akan aku tempatkan mai bersamaku yaumul kiamat di hari kiamat. Barang siapa yang mau silaturahmi ziarah sowan guni profesor. Karena ilmunya loh ya, tentu karena ilmunya bukan karena apa ya. Karena dosen yang sowan yang dosen ini karena sakitnya dosen itu, bukan karena gantengnya dosen itu, bukan karena ilmunya. Bledu sama ya, bledu tak bledu. Sowan yang dosen, sowan yang kiai, sowan yang profesor, yang guru itu karena ilmuannya. Hanya satu kata ilmuannya, bukan karena supirnya, bukan karena melaratnya, bukan karena cantiknya, bukan karena apa-apa yang satu, karena keilmuan para pakar, para dosen. Nah, barang siapa yang mau mengunjungi maka seorang itu seakan-akan berkunjung kepadaku. Berkunjung tidak hanya berkunjung, terus kemudian musofah salaman, baru salaman karo kanjeng Nabi. Terus tunggu jagongan bahas soal ilmu, bahas soal pertukaran ilmu. Nah itu baru ngancari kanjeng Nabi ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Tsani, bab yang kedua tentang keutamaan la ilaha illallah. Habib bersabda, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'atan marratan ja'a yaumal qiyamati wa wajhu kal badri. Barang siapa yang setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'atan marratan 100 kali, ja'a maka orang itu yaumal qiyamati besok di hari kiamat wa wajhu dengan membawa wajah kal badri bagaimana bulan purnama. Barang siapa yang mau membaca la ilaha illallah 100 kali sehari, maka besok yaumul kiamat kata Nabi wajahnya bagaimana wajah pada bulan purnama. Maka sallallahu alaihi wasallam afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalul du'ai alhamdulillah. Lebih utama-utamanya zikir ingat kepada Allah, yaitu kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Maqala sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalami wa ana huwa. La ilaha illallah utawi la ilaha illallah iku kalami, perkataan wa ana, dan saya huwa ya kalami atau la ilaha illallah. Man kola dakola, man barang siapa kola yang mengucapkan la ilaha illallah dakola, maka orang itu akan dimasukkan bismi dalam bentengku. Man dakola, dan barang siapa masuk bismi di dalam bentengku aminah, maka orang tersebut akan selamat dari kopi dari siksaku. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah sungguh akan dimasukkan di bentengnya Allah, karena Allah itu ya la ilaha illallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, adu zakat abdanakum, adu kalau sapa sira kabeh zakat abdanakum, terhadap zakat badan kalian semua, biqauli la ilaha illallah, dengan perkataan la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah itu juga sebagai ketika kita mau membaca, maka kita akan membebaskan diri kita dari punya tanggungan badan zakat. Dengan la ilaha illallah, maka kita sudah akan membayar zakat badan kita terhadap Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man min abdin yaqul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sadaqu abdi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah akan mengatakan sadaqu abdi, hambaku sudah melakukan kebenaran. Wa ana Allahu la ilaha illa ana saya Allah, yaitu Allah, la ilaha illa ana, gak ada Tuhan selain aku. Maka ashadukum maka sesama sira kabeh ya malaikat sudah benar-benar aku ampuni siapa lawa karena sesuatu atau dosa dapat sama yang sudah dia lakukan dan diri dari dosanya hamba manfaat apa yang sudah dia lakukan. Wahai, jadi gini, Allah itu sangat bangga dengan orang hambanya yang membaca kalimat la ilaha illallah. Sangat bangga dengan hambanya yang mengatakan la ilaha illallah. Ketika hamba seorang itu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah akan mengatakan pada dirinya, sodako abdi, alhamdulillah hambaku sudah melakukan sesuatu yang benar. Saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Maka wahai para malaikatku, saksikanlah bahwa sesungguhnya hamba-hambaku yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu sudah saya ampuni semua dosa-dosanya. Qala sallallahu alaihi wasallam,
dan mengakhirinya dengan kalam la ilaha illallah. Wa amila al-fasayyatin minasya al-fasanatin la yasalullahu dzamban wahidun. Ketika orang itu mempunyai perbuatan 1000, melakukan kesalahan 1000 kali, kemudian dia hidup dalam 1000 tahun, maka Allah tidak akan menanyakan sekalipun satu pun dosa yang ada pada orang itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam qala la ilaha illallah inna tawra bi'ata'in ta'tawasi yusabihu ma'al musabihina ila yaumil qiyamah yaqulu lahu barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka Allah akan mengutus. Syaratnya mengucapkan la ilaha illallah tanpa wudu. Maka orang itu maka Allah akan mengutus guru untuk menuju arus membaca tasbih bersama malaikat yang membaca tasbih sampai besok di yaumul qiyamah, dan orang itu akan selalu ditulis oleh Allah pahala karena bacaan la ilaha illallah. Man qala dawuh Nabi bersabda lagi, man qala la ilaha illallah marratan Muhammadur Rasulullah marratan wa faralahu bahwa kana jabatul bahri wa maka orang itu akan mengampuni wa akan mengampuni Allah lalu terhadap dulu bahwa terhadap dosa-dosanya orang itu wa ikana, dan meskipun ada apa dosa itu misalnya jabatul bahri seumpama seperti buih yang ada di lautan itu gede, tapi jika sering membaca la ilaha illallah tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam idza marra mu'minin 'ala al-maqabir, ketika orang itu berjalan al-maqabir di dekat kuburan, faqala wujudin faqala la ilaha illallah wa la syarika lah lalu qala alhamdulillah wa huwa hayyun la yamutu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang ketika lewat kuburan terus kemudian membaca doa itu tadi, kalimat la ilaha illallah itu tadi, nawarallahu tilkal kubur, nawar maka akan menyinari siapa Allah Ta'ala tilkal kubur terhadap kuburan tersebut, kulaya semua kuburan. Wa ghafara, dan Allah mengampuni liqauliha terhadap orang yang mengucapkan, maka kata dan menulis Allah lalu terhadap orang yang mengucapkan tadi alfa alfi hanalatin sewu 1000 buatan sewu jadi tidak sewu jumlah sambilnya ya 1 juta. sewu 1 juta. Nah, 1 juta apa? 1 juta. 1000 juta ya. 06 berarti 1 juta. Aneh kan 1 juta. Ngomong modok mana ini? Kata balan bakal nulis Allah Ta'ala Allah kata balan bakal Allah alfa alfu hasanatan sewu kebaikan warofa'alan bakal ngilang Allah terhadap alfa alfu darajat warofa'alan bakal ngangkat Allah lalu terhadap alfa alfu darajatin 1000 derajat 1 juta derajat wakoto anhu alfu alfu sayyilan kotolan menghapus sopa Allah anu sangima alfa alfu sayyilan. Jadi namanya lewat kuburan. La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua kamu berlomba yang saya berikan 2 bab atau 3 bab? 2 bab ini aja. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, belum pulang sebelum khatam kitab yang kita baca. Kita
bulan Ramadan. Kenapa yang kita cari berkah di bulan Ramadan dengan pengajian mendengarkan hadis? Semoga karena kehidupan kita itu berlangsung sampai nanti kalian juga punya nikah. Umur yang berkah itu adalah bukan umur yang dipanjangkan oleh Allah. Umur yang berkah itu umur pendek yang diberi kesempatan untuk memberi manfaat yang lebih baik terhadap sesama. Itu umur panjang. Umur dawa tidak diukur dengan jumlah angka yang ada di umur itu. Umur 100 tahun misalkan, tapi yang 10 tahun kena stroke, sakit, menyusahkan orang lain. Siapa sih kan nggak ini. Imam Ghazali itu umurnya 55, tapi karangan kitabnya sudah luar biasa. Itu umur yang maka yuk tidak saya saja, mari kita bersama-sama kita mencoba untuk istiqomah, belajar bersama, manfaatkan waktu Ramadan yang terbaik ini. Siapa tahu ini Ramadan yang terakhir untuk kita semua, sehingga ketika kita mengabaikan amal dari perbuatan ini sungguh akan menjadi biasa. Kita berharap Ramadan ini Ramadan terbaik yang diberikan oleh Allah, dan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan yang akan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.